Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Miafala. Saya akan menjelaskan materi responsing matematika diskrit bagian UAS. Baiklah, yang pertama hmm, itu adalah matriks. Nah, matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku seperti ini. Uh, suatu, suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti ini. Terus matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk m kali n dengan m baris dan n kolom. Nah, di sini ada tiga baris sama tiga kolom seperti itu misalnya. Terus setiap elemen ini ada A, I, J disebut elemen matriks pada baris ke I dengan kolom ke J. Misal yang ini adalah ya, di kolom ke satu, ini maksudnya di baris ke satu kolom kedua. Nah, jika M sama dengan N, nah maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujur sengkar atau matriks persegi. Terus selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris dengan hanya berbentuk baris saja, dengan kolomnya hanya satu, akan tapi barisnya sejumlah n. Misalnya ini ada tiga baris, dan juga sebaliknya ada yang hanya kolom saja. Yang ini misalnya 4 kolom dengan barisnya satu. Terus ada matriks 0. Ini diisi dengan 0. Seluruh elemennya diisi dengan 0. Terus ada matriks persegi atau bujur sangkar. Ini adalah matriks yang jumlah kolom dan barisnya itu sama. Terus selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini yaitu adalah matriks yang hanya diagonalnya saja yang terisi satu. Ini adalah suatu matriks persegi yang diagonalnya diisi satu, terus yang lainnya diisi dengan nol. Terus ada matriks diagonal. Nah, jika matriks identitas tadi diagonalnya diisi satu, nah di matriks diagonal ini diisi dengan sembarangan angka seperti itu. Terus ada matriks segitiga atas. Nah yang tadi adalah dari diagonal tadi yang bagian atas ini diisi dengan angka, akan tapi di bagian bawah ini tidak diisi. Nah, ya seperti itu. Terus ada segitiga bawah. Nah, kebalikan dari segitiga atas, yang di atas tidak diisi, yang di bawah diisi. Terus ada matriks skalar. Matriks skalar adalah yang diagonal utamanya itu sama. Kan ada tadi matriks identitas. Nah, di sini yang di diagonal itu angkanya sama. Terus ada transpose matrik. Nah, transpose matrik ini yaitu mengubah kolom menjadi baris dan sebaliknya. Misalnya 235 14 min 7 diubah jadi 235-nya menjadi kolom, 14 min 7-nya juga diubah menjadi kolom. Terus 21-nya jadi baris gini, seperti ini. Nah, sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan aslinya. Hanya matriks persegi yang bisa simetris. Nah, oleh karena itu matriks M berukuran n kali n adalah matriks simetris bila IJ sama dengan MJ. Bila MIJ sama dengan MJI. Untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Ini adalah sifat transpose matriks. A tambah B transpose itu sama dengan A transpose ditambah B transpose. Ini kalau A transpose ditranspose lagi ya menjadi A. Terus ada C kali A transpose. Ini sama saja seperti C A transpose seperti itu. Terus A kali B transpose bisa dipisah juga seperti penjumlahan, yaitu B transpose kali A transpose. Akan tetapi ini dibalik, yang ini tidak dibalik. Terus ada operasi matriks, ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di penjumlahan dan pengurangan ini hanya dapat dilakukan jika ordonya sama. Nah, dilakukan dengan menjumlahkan
menjumlahkan elemen yang berada di posisi sama dengan semua elemennya berada di posisi sama. Misalnya A11 misalnya ada matriks A ditambah matriks B. Nah, matriks dengan posisi A21 akan dijumlahkan juga dengan matriks B posisi 21. Nah, terus ada perkalian. Ini perkalian skalar. Nah, perkalian skalar itu ialah mengalihkan dengan suatu konstanta, misalnya 5 dikalikan dengan seluruh elemen matriks yang ada di sini. Terus ada perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks ini dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Nah, misalnya ini 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 0. Nah, seperti itu. Nah, ini syarat perkalian matriks ini. Bentar. Ini adalah jumlah baris matriks yang dikalikan sama dengan jumlah kolom yang akan sama dengan jumlah kolom pada matriks yang akan dikalikan. Nah, terus ada sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks ini ada A tambah B itu sama dengan B tambah A. Terus A tambah B tambah C ini sama dengan A tambah B tambah C. Ini bisa dipisah kurungnya seperti biasa, seperti penjumlahan biasa. Terus ini juga seperti penjumlahan biasa. Terus ini A B C ini seperti perkalian biasa juga. Yang ini seperti sama seperti itu yang tadi. Yang ini juga akan, tetapi ini urutannya sangat diperhatikan. Jika A kali B, maka A-nya juga harus ditulis di depan. Ini tidak boleh dibalik seperti perkalian yang seperti biasanya. Terus nah, seperti ini nomor 7 nih, AB itu tidak sama dengan B kali A. Terus ada determinan matriks. Nah, determinan matriks itu volume dari satu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Nah, ada beberapa cara mencari determinan ini, diantaranya adalah Sarus dan minor cofactor. Yang pertama adalah Sarus. Yang Sarus ini adalah mengalihkan AB ini seperti ini nih, mengalihkan setiap yang bersilangan ini dan dikurangkan dengan yang bersilangan ke arah sebaliknya. Terus ada metode minor cofactor. Nah, sebenarnya Sarus ini uh, adalah turunan juga dari metode minor cofactor. Seperti ini, minor cofactor itu pertama-tama kita mencari minornya dulu dengan membuang suatu baris. Misalnya ini satu baris, ini misalnya membuang baris satu ini. Artinya kita ambil ini matriks yang tersisa min 1 4 5 2, terus dicari determinannya tadi sama seperti menggunakan cara Sarus tadi. Nah, terus ini min 1 terus dikalikan dengan min 1 dipangkatkan dengan posisi baris yang kita hilangkan tadi. Misalnya ini 1 kita hilangkan, yaitu artinya posisinya 1,1, artinya dikali min 1 pangkat 1 tambah 1. Kalau lokasinya di 2,3 itu pangkatnya 2 tambah 3 gitu. Dan seperti itu seterusnya. Ini setelah mencari semuanya ini dijumlahkan. Seperti itu. Terus ada sifat determinan matriks. Nah, bila satu baris berunsur 0 semua, maka determinannya juga 0. Bila satu kolomnya 0 juga semua, itu 0 juga. Itu determinannya ya. Nah, bila dua baris pada masing-masing kolomnya berunsur sama, nah akan 0 juga. Sama juga terhadap kolomnya. Nah, bila dua baris bernilai sebanding, itu 0 juga, sama juga terhadap kolomnya. Bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, itu 0 juga, sama juga terhadap kolomnya. Terus ada bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya menjadi baris lainnya lagi, maka ini sama dengan 0 juga. Dan ini juga yang untuk kolomnya juga. Terus ada determinan matriks diagonal D, yaitu hasil kali unsur-unsur diagonalnya. Misalnya diagonal 5 yaitu dengan ordo 2 kali 2, artinya 5 kali 5, 2 kali gitu. Terus determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah D, hasil kali ini juga hasil kali unsur-unsur diagonalnya. Jika ada matriks segitiga atas atau segitiga bawah, itu sama saja dengan mencari determinan matriks diagonal.
Nah, ini kelanjutannya, bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka ini determinannya sama. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Untuk kolomnya juga, untuk barisnya juga. Nah, bila dari matriks A dua baris pertukarannya tempatnya dengan kolom yang sama jadi matriks B, maka ini matriks B sama dengan minus matriks A. Determinan matriks B sama dengan minus determinan matriks A. Dan juga untuk kolomnya sama, berlaku sama. Terus ini kelanjutannya lagi, bila matriks A satu baris yang kelipatan lainnya pada kolom yang sama menjadi matriks B, maka B sama dengan A. Nah, terus berlaku juga untuk kolomnya. Ini tambah dengan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, dan maka matriks determinan matriks B itu sama dengan A. Ini sama dengan yang atas tadi untuk kolomnya. Bila matriks A satu baris dikali dengan C, nah menjadi matriks B, maka itu determinannya juga berlaku sama seperti itu. Bila determinannya sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Matriks ini berpangkat atau memiliki rank tidak penuh. Rank A itu sama dengan RA kecil dari N. Matriks A tidak mempunyai inverse. Nah, terus bila matriks A itu tidak sama dengan 0, disebut matriks non singular. Nah, matriks ini berpangkat rank penuh. Nah, dengan rank A-nya sama dengan N. Terus matriks A mempunyai kebalikan atau memiliki inverse. Terus ini adalah inverse. Nah, inverse ini untuk mencarinya dengan cara 1/determinan dikali adjoint dari matriks A itu sendiri. Nah, adjoint itu sendiri adalah transpose dari kofaktornya tadi yang kita gunakan untuk mencari determinan di minor kofaktor. Nah, seperti ini untuk mencari determinannya tadi. Ini kita dapatkan kofaktor yang seperti ini, kita cari semuanya sampai akhirnya semuanya ketemu hasilnya. Terus ini ditranspose. Nah, akhirnya seperti ini hasil akhirnya. Seperti itu saja untuk matriks. Terus selanjutnya adalah materi inverse matrix juga dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Cara mencari inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan itu A inverse. Ini ada A dengan matriks identitas dan juga matriks identitas sama A inverse. Seperti ini, misal kita mau cari inverse dari sebuah matriks pada 3 kali 3, misalnya A ini, dan identitasnya udah pasti ini. Nah, habis itu kita gunakan Gauss-Jordan inverse bentuknya, kita gabungkan seperti ini. Nah, terus untuk mencari inverse gimana caranya? Matriks identitas bisa ada di sebelah kiri. Nah, kita berusaha mengganti posisinya matriks identitasnya menjadi yang sebelah kiri, dan yang ini terserah hasilnya apa nantinya. Pokoknya ada di sebelah kanannya ini. Baiklah. Nah, caranya seperti ini. Nah, dari matriks di atas kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Nah, kita bisa mengoperasikan baris dengan baris lainnya gitu, seperti itu. Dan juga bisa dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Nah, seperti ini. Yang ini kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Nanti hasilnya ini baris ketiga, 4 kali baris kedua itu 4 kali 0, 0. Kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Nah, seperti ini tadi. Nah, maaf, sebelumnya ada yang ini. Kita kurangkan baris ketiga dengan 5 kali baris pertama. Nah, ini 0 kurangkan 5 kali 1, artinya 5. Terus ini juga seperti itu, 0. Terus ini juga 1. Terus ini tambahkan baris ketiga dan 4 kali baris kedua. 4 kali baris kedua itu 0. 4 kali 0 itu 0.
Jadi akan tetap ini enggak tidak berubah. Terus ada 0 ditambah dengan 4 kali 1 itu 4. Terus yang ini juga seperti. Nah, selanjutnya kita kurang baris kedua. Nah, ini kita berusaha mengubah bagaimanapun ini matriks identitasnya ada sebelah kiri sampai matriks identitasnya ada sebelah kiri. Nah, hingga akhirnya kita mendapatkan sebuah matriks yang ada di sebelah kanan ini, yaitu ini bisa disebut dengan matriks inverse-nya dari A tersebut. Nah, sekian dulu untuk yang metode Gauss-Jordan ini. Terus ada selanjutnya adalah materi kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma ini adalah sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Nah, contoh jika ada algoritma sorting. Nah, itu ada banyak, ada quick sort, ada bubble sort, nah seperti itu. Nah, kompleksitas algoritma ini fungsinya adalah untuk menentukan seberapa efisien sebuah algoritma itu sendiri. Nah, terus algoritma yang bagus adalah algoritma yang ini. Nah, ke keefisienan algoritma diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang. Nah, algoritma yang efisien ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan, yaitu n, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Nah, efisiensi algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Nah, terus ada model pertimbangan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma diuji oleh komputer, bukan bukan cara yang tepat. Nah, ini alasannya setiap komputer itu berbeda-beda, mesinnya berbeda-beda. Terus juga setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda waktu eksekusinya. Nah, maka model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Nah, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas waktu dilambangkan dengan Tn, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang diukur dari memorinya. Terus dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan ruang atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan. Ukuran masukan jumlah data yang diproses oleh sebuah. Nah, ini adalah ukuran masukan itu adalah jumlah data yang diproses oleh satu algoritma. Nah, contohnya algoritma pengurutan 1000 elemen array. Nah, maka n-nya itu 1000. Nah, jika algoritma TSP pada satu graf lengkap dengan satu simpul, maka n-nya 100. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kompleksitas waktu. Nah, ini jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan. Nah, di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam-macam jenis operasi seperti read dan write. Terus ada operasi aritmatika, operasi pengisian nilai, pengisian elemen array, terus pemanggilan fungsi atau prosedur dan lain-lain. Terus ada contoh operasi khas di dalam algoritma adalah pencarian nilai. Ini kalau pencarian di dalam array itu operasi khasnya itu perbandingan elemen array. Ini tergantung terhadap algoritmanya itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Ini contoh algoritmanya. Ini sumnya diisikan 0. Nah, ini looping dari 1 sampai n. Dia melakukan penjumlahan sebanyak ini. Nah, jadi yang kita hitung itu adalah jumlah berapa kali bagian ini dieksekusi. Nah, operasi yang berdasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan. Nah, elemen-elemen A itu yang ini tadi yang dilakukan sebanyak n kali. Nah, jadi ini karena operasinya dilakukan sebanyak n kali, jika dimasukkan 2 akan dimasukkan 2 kali dan seterusnya, maka kompleksitas waktunya bisa kita simpulkan yaitu Tn itu sama dengan n.
Nah, kapasitas waktu dibedakan atas tiga macam. Ada TN maksimum, kapasitas waktu kasus terburuk itu atau worst case-nya, kebutuhan waktu maksimumnya. Terus ada minimum, terus ada average-nya. Nah, ini ada contoh algoritma sequential search. Ini yang kita sudah ketahui algoritmanya seperti apa di mata kuliah lain. Terus ini ada, nah ini jika A1-nya sama dengan X, artinya yang dicari itu uh, sama dengan elemen yang pertamanya gitu. Artinya hanya melakukan looping sebanyak satu kali saja. Nah, kan tapi jika X yang dicari itu sama dengan elemen terakhirnya, maka ini akan looping sebanyak elemen terakhirnya. Nah, jika dirata-ratakan akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kompleksitas waktu asimpotik itu. eh ini jika kompleksitasnya 2 n kuadrat tambah 6 n tambah 1. Nah, kita bisa ini adalah tabel pertumbuhannya. Nah, ini kita bisa simpulkan kompleksitasnya menjadi n kuadrat saja. Ini tidak terlalu berpengaruh pada n kuadrat. Notasi Big O. Nah, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimpotik. Nah, yang disingkat tadi adalah notasi Big O. Ini notasi Big O ini artinya kita mencari orde yang paling besar saja. Nah, seperti yang ini 2n kuadrat ditambah 6n tambah 1, yang itu yang paling besar kita ambil n kuadrat. Seperti itu. Ini adalah contoh suatu grafik algoritma, grafik kompleksitas algoritma. Terus ada tunjukkan bahwa ini adalah pembuktiannya. 2n kuadrat itu tambah 6n tambah 1 sama dengan big O n kuadrat. Nah, seperti ini pembuktiannya. Jika uh, karena ini n kuadrat ini 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 ini uh, lebih kecil atau sama dengan 2n kuadrat. N kuadrat tadi dipangkatkan dengan ini apa namanya ini konstantanya yang di depan ini dikalikan terus dijumlahkan. Nah, untuk semua ini pasti lebih kecil. Nah, maka untuk itu yang berpengaruh adalah n kuadratnya itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi, ini contoh soal seperti tadi. Nah, ini ada teorema bila Tn Nah, ini teoremanya yang tadi seperti tadi, itu mengambil suku terbesarnya saja. Nah, ini ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi Big O-nya. Ini kalau 1 itu konstan, kalau log n itu logaritmik, n itu lanjar atau linear, terus n log n itu n log n, terus n kuadrat itu kuadratik, n pangkat 3 itu kubik, terus 2 pangkat n itu eksponensial, terus ada faktorial. Nah, untuk urutan spektrum kompleksitas waktu algoritmanya adalah seperti ini, atau bisa kita lihat pada tidak ada, itu seperti ini. Yang paling bagus itu yang ini, terus yang paling buruk itu yang ini di sebelah sini. Terus ini adalah contohnya, ini tugas. Nah, sekian untuk kompleksitas algoritma. Materi selanjutnya adalah graf. Nah, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dalam hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi objek, nokta, bulatan atau titik. Nah, ini objek, yang titik ini A, B, C ini, A, B, C, D. Terus hubungan antara objek ini garis-garisnya. Ini hubungan antara objeknya. Nah, graf kiri didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dengan E dengan notasi G sama dengan VE. V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices atau node. E itu himpunan sisi, edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, graf trivial adalah graf hanya punya satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Nah, simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, C atau 1, 2, terus
atau juga bisa dengan A1 A2. Nah, yang ini itu ABC gitu, ABCD. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan sepasang UV atau dinyatakan dengan E1, E2 sehingga dapat ditulis dengan E itu sama dengan U, V. Nah, contohnya G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V yang 1, 2, 3, 4, terus E-nya ini 1, 2 artinya yang ini, 1, 3 yang ini, 2, 3 yang ini, 2, 4 yang ini, 3, 4 yang ini. Nah, ini contoh seperti tadi. Kan tetapi ini ada yang memiliki ganda, sisi ganda itu seperti E4 ini 1, 3 ini, dan ganda ini gandanya terhadap 1, 3 dan uh, hmm, E4 dan E3 ini ganda 1, 3 dan 1, 3 ada dua. Ini juga E6 dan E7. Terus ada gelang. Nah, loop atau loop ini adalah E8 ini yang mengarah pada dirinya sendiri seperti itu. Nah, merasakan ada atau tidaknya gelang. Nah, jenis-jenis graf itu dibagi menjadi graf sederhana dan graf tak sederhana. Nah, graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, ini graf sederhana itu tidak mengandung gelang atau sisi ganda seperti yang pertama tadi. Sisi adalah pasangan tak berurut. Nah, tetapi graf tak sederhana itu mengandung gelang atau sisi ganda. Nah, ada dua macam graf tak sederhana. Ada yang mengandung ganda, ada juga ini sepasang simpul bisa lebih dari ada yang semu yang mengandung looping tadi gelang. Terus ada berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf tak berarah sama graf berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah nanti pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Nah, tapi yang berarah itu mempunyai orientasi arah bisa disebut dengan unsur OV simpul asal, V itu simpul terminal, terminal vektor. Nah, ini adalah ada tabelnya. Terus kardinalitas jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan n sama dengan seperti ini V gitu. Ini seperti mutlak gitu. Nah, jumlah sisi dinyatakan dengan M mutlak E. Terminologi. Nah, ini adalah ada istilah dasar di graf ini, ada adjacent ini bertetangga, terus incident bersisiar, isolated vertex, terus ini simpul terpencil, null graph atau empty graph atau graph kosong, graf kosong, terus degree derajat, path lintasan, cycle siklus atau circuit, connected itu terhubung, subgraph itu apa graph, upagraph dan complement upagraph. Terus spanning subgraph itu upagraph merentang. Terus ada cut set, weighted graph itu graph berbobot. Nah, ini yang bertetangga tadi dua simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila kedua sisinya terhubung dengan sebuah sisi. Nah, contohnya simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Nah, dan 3 simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 tuh. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena dia tidak terhubung langsung ke 4 gitu. Terus ada bersisian. Nah, bersisian ini sisi 2, 3 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4, tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, 1, 2 sudah jelas tidak bersisian dengan simpul 4. Ini bersisian dengan 1, 2. Terus ada simpul terpencil, isolated vertex. Tapi ada simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga di simpul-simpul lainnya. Ini seperti simpul 5 ini tidak berhubungan dengan simpul manapun. Terus ada graf kosong ini yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Terus ada derajat. Nah, derajat adalah suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan jumlah simpul tersebut. dV ini menyatakan derajat simpul V. Contoh ini 1, 2, 3, 4. D1-nya sama dengan D4 dengan 2. Nah, ini ada 2. Terus D2 itu 3. Jumlah sisi. Nah, seperti itu. Sisi terpencil adalah
simpul dengan A. Nah, karena yang tadi itu terpencil, jadi seperti ini saja contohnya. Yang ini aja. Ini tidak berhubungan manapun nih. Jadi derajatnya itu 0 karena tidak. Nah, sisi gelang dihitung derajat 2. Nah, jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang berisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah 2G tambah E. Simpul derajat 1 disebut anting-anting atau pendan vertex. Pada graf perarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in dan D out. Dalam hal ini D in derajat masuk, jumlah unsur yang masuk ke simpul, dan D out ini jumlah unsur yang keluar dari simpul. Jadi degree-nya itu dijumlahkan D in dan D out-nya. Nah, seperti ini. Ini ada arahnya, graf berarah. D in A, ini A itu D in-nya ada dari B ini sama dari ini C. Artinya ini D in A itu 2, terus D in B itu yang masuknya ini 1, 2, ada 2 juga. Terus kita hitung D out-nya A, yang keluar itu ada ke B-nya. A-nya yang ke B ada 1. Nah, jadi D out-nya 1. Jadi untuk A ini degree-nya itu derajatnya itu 2 ditambah 1 seperti itu. Untuk semuanya itu sehingga ini nih V, untuk V ini semuanya ini D in-nya itu 2 tambah 2 dijumlahkan semuanya itu sama dengan D out ini sama dengan ini hubungan seperti ini, berlaku hubungan seperti ini, E-nya, mutlak E-nya. Nah, ini ada pet atau lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V ke simpul tujuan V dalam graf adalah barisan berselang-seling simpul dari sisi yang berbentuk V. V0 E1, V1 V2, E2 V2 seperti itu, sedemikian rupa sehingga E1 itu V0, V1, E2 itu V1, V2 dan seterusnya. Lintasan sederhana itu jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi dilalui hanya sekali. Lintasan tertutup, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan lintasan terbuka, lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, ini lintasannya lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana. 1, 2, 4, 3. Nah, seperti itu. Terus 1, 2, 4, 3, 1. 1, 2, 4, 3, 1 karena berakhir di 1 juga. Jadi ini lintasan sederhana, akan tetapi dia tertutup juga. Terus ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2. Nah, ini tidak berakhir di 1, jadi lintasan ini terbuka. Nah, lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 ini memiliki panjang lintasan 3. Ini 1, 2, 3 seperti itu. Terus ada cycle. Cycle itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana. Nah, ini seperti yang tadi 1, 2, 3, 1 ini berakhir di tempat yang sama. Bukan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Nah, ini ada yang dilalui 2 kali nih. Ada 2, ini dilalui 2 kali seperti itu. Jadi ini tidak sederhana, ini sederhana. Ini ada connected atau terhubung, graf tak berarah G disebut graf terhubung. Jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam hubungan V terdapat lintasan dari U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V gitu. Seperti graf berarah G dinyatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Nah, graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika untuk setiap pasang simpul sembarangan V1 dan Vj di G terhubung kuat. Contoh graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarangan pasangan simpul di graf lintasan terdapat lintasan. Nih, seperti ini. Nah, graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Nah, seperti itu. Ini punya. Nah, yang ini tidak punya. Ini ada subgraf, upagraf ada, dan komplemen upagraf. Misalkan GVE adalah sebuah graf, GV1E1 adalah upagraf subgraf dari G jika V1 itu adalah
eh, sub dari V gitu, dan E1 itu sub dari adalah anggota, bisa dibilang anggota elemen seperti pada himpunan. Nah, seperti pada himpunan ini lambangnya dari E. Kemudian dari upagraf G terhadap G adalah graf G2, yaitu V2 E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1. Dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Ini adalah upagraf 1, graf 1, ini adalah graf ke-1, ini upagraf dari G1. Seperti itu. Contohnya soal ini ada spanning subgraph atau upagraf merentang. Paragraf 1 V1 E1 dan G VE dikatakan upagraf merentang jika V1 dengan V, yaitu G mengandung semua simpul dari G. Nah, ini graf G upagraf merentang dari G, bukan upagraf merentang dari G. Dikatakan jika V1 sama dengan V. Nah, seperti itu. Ini kurang, ini tidak sama dengan ini V-nya. Jadi ini tidak disebut dengan upagraf merentangnya dari G. Seperti itu. Ini ada cut set dari graf terhubung. G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Nah, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain jembatan atau bridge adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung. Nah, seperti ini. 1/3-nya dibuang akan menjadi seperti ini. Nah, ini sisi jika 1/2-nya dibuang, uh, 1/2 dibuang artinya 5/4. Graf ini akan tetap terhubung. Nah, akan tapi jika sisi 2 dan 1/5-nya dibuang, graf tetap terhubung juga. Nah, jika sisi dari ini dibuang, graf tidak terhubung. Nah, ini disebut cut set. Cut set terjadi pada himpunan 1/2, 1/5 dan seterusnya. Ini adalah graf berbobot. Graf bobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Nah, ini ada harga-harganya seperti ini, ada 10, 8, 12, 11, 14, 15, 9 seperti itu. Bobot pada setiap sisi berbeda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat dinyatakan seperti jarak, biaya biaya yang digunakan untuk menempuh jaraknya gitu, atau waktu tempuh atau ongkos produksi dan lain-lain. Ini graf sederhana khusus, complete graph atau graf lengkap, graf lingkungan, regular graph, graf teratur, bipartit, graf bipartit. Ini graf lengkap tadi adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpulnya. Ini terhubung semuanya, tidak ada yang tidak terhubung. Nah, seperti ini. Jika ada yang tidak terhubung, maka tidak disebut graf lengkap. Ini graf lingkaran. Nah, terhubungnya seperti lingkaran. Seperti ini. Tidak ada yang menyilang seperti ini. Nah, seperti itu. Terus ada graf teratur. Setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, derajatnya sama seperti degree-nya tadi. Ini sama dengan ini sama dengan ini, semuanya sama. Terus ada ini contohnya, contoh. Nah, ini ada bipartit graph. Bipartit graph itu adalah graph G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Nah, ini jika uh, dapat dikelompokkan menjadi sebuah himpunan gitu. Demikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G1 V2. Nah, yang lengkap, graf bipartit lengkap itu jika setiap simpul di V1 bertangga dengan semua simpul di V2. Ini bukan lengkap. Yang ini bukan graf bipartit lengkap. Nah, ini contohnya, contoh. Nah, ini sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.